Perkembangan fakta teranyar hari ini, kasus pembunuhan di Subang kian memanaskan hubungan antara Yosep dan Yoris. Mereka saling membantah tuduhan. Fokus pengungkapan kini beralih antara saksi Yosep dengan saksi Yoris dan Danu. Yoris mengatakan bahwa pada tanggal 19 Agustus, selain Danu dan oknum Banpol, ternyata ada orang lain yang masuk di TKP di hari yang sama, yakni Yosep dan adiknya Mulyana. Rohman Hidayat juga menambahkan bahwa di saat itu Yosep tak masuk ke rumah korban, yang masuk ke TKP adalah Mulyana didampingi polisi. Pak Yosep ditelepon penyidik untuk membawa kucing peliharaan milik Amel yang berada di rumah TKP. Karena kasihan tak ada yang merawat, kata Rohman Hidayat. Mulyana yang didampingi polisi akhirnya masuk ke rumah TKP untuk mengambil kucing tersebut. Dan saat ini kucing itu dipelihara oleh Mulyana di rumahnya. Mengenai mobil Yaris milik Amel, akhirnya dengan seizin pihak polisi, mobil itu dibawa oleh Yaris dari TKP pada hari itu. Kata kuasa hukum Yosep, sejak awal Yoris memang menginginkan mobil Yaris milik almarhum Amel tersebut. Mobil itu sempat dipakai Yoris, namun setelah dipakai selama 2 minggu, akhirnya polisi menarik lagi mobil itu. Saat ini mobil milik almarhumah Amel tersebut disimpan di halaman kantor Polsek Subang bersama mobil Alphard milik korban Tuti Suhartini. Rohman kembali mengatakan kalau kliennya tersebut tak berani masuk ke TKP. Jangankan barang-barang berharga di rumah itu, sampai detik ini untuk sekedar mengambil pakaian saja tak dilakukan. Selama ini Pak Yosep memakai pakaian yang dipinjami Pak Mulyana, kata Rohman Hidayat. Tanggapan tentang bantahan Yoris bahwa tak pernah diruqyah yang dilakukan di rumahnya, menurut Rohman Hidayat, itu sah-sah saja. Tetapi di dalam keterangan Yosep, saat diperiksa polisi, Yosep mengaku pernah diminta almarhumah Tuti Suhartini untuk mengobati Yoris. Bahkan menurut Rohman, almarhum Tuti meminta Yosep untuk membawa Yoris ke rumah sakit jiwa di Bandung. Namun, Yosep mengarahkan pengobatan dengan cara ruqyah. Mengenai keberlangsungan yayasan tersebut, Rohman Hidayat mengatakan bahwa selama 3 bulan sudah tak beroperasi. Yosep selaku ketua yayasan tersebut beralasan masih ingin fokus dulu pada perkara kasus pembunuhan istri dan anaknya. Sebetulnya banyak pihak yang mengatakan kepada Yosep sebagai pendiri dan ketua yayasan untuk segera membuka kembali. Untuk itu, Yosep menelpon kepolisian di Polres Subang untuk meminta izin mengambil dokumen yayasan yang berada di rumah korban. Pada tanggal 19 Agustus, polisi dan Mulyana masuk rumah TKP selain mengambil kucing milik korban Amel dan membawa dokumen-dokumen penting milik yayasan. Rencana hari Kamis 11 November, Pak Yosep akan datang ke Polres Subang untuk mengambil dokumen yayasan karena sudah ditelepon Polres Subang, katanya. Yosep harus segera mengoperasionalkan yayasan tersebut karena selain kegiatan belajar telah dimulai, banyak juga murid yang ingin pindah sekolah, sehingga perlu surat-surat dari pihak yayasan. Rohman Hidayat mengatakan ada dana hibah untuk bangunan. Itu ingin Pak Yosep pertanggungjawabkan. Sebagai ketua yayasan, Pak Yosep ingin menunjuk kepala sekolah baru karena kepala sekolah lama sudah tak aktif lagi setelah terjadi kasus pembunuhan ini. Selain itu, Pak Yosep juga harus segera menunjuk bendahara baru pengganti almarhum Tuti agar proses gaji para pegawai yayasan segera bisa diselesaikan. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe.